Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyaksikan adik-adik mahasiswa angkatan 2017 yang akan membuat sesuai kreativitas mereka media pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang nantinya media ini juga akan disumbangkan ke salah satu sekolah luar biasa yang berada di Kalimantan Utara ini. Baik, bagaimana keseruannya? Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hajara, perwakilan dari kelompok 7. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan media pembelajaran yang telah kelompok kami buat. Media pembelajaran tersebut bernama Taman Satwa. Media pembelajaran ini dibuat untuk anak berkebutuhan khusus dengan kelainan atau ketunaan tunadaksa pada kelas 4 semester 1 dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat dengan IPA. Adapun standar kompetensinya yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi jenis makanan hewan dan 3.2 menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Rancangan pembuatan media. Yang pertama, identitas. Media yang kami buat bernama Taman Satwa. Media dengan 3 dimensi. Dibuat untuk anak tunadaksa pada mata pelajaran IPA dengan topik materi pengelompokan makanan hewan di kelas 4 semester 1. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengidentifikasi jenis makanan hewan, 3.2 mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, media ini dibuat dan dikembangkan oleh Dita, Agung, dan Nur Hajrah. Kedua, spesifikasi. Dalam pembuatan media ini tentunya harus menyiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya diperlukan pensil, penggaris, gunting, spidol, komputer dan printer yang digunakan untuk mencari dan mencetak gambar. Sedangkan untuk bahannya yaitu styrofoam, gambar binatang, lidi, tusuk gigi, solasi, karet gelang, lem kertas, dan double tip. Sketsa produk. Styrofoam berukuran 60 x 40 cm. Lalu kotak-kotak yang ada di atas styrofoam yang nantinya diberi label jenis makanan hewan, dan seperti inilah bentuk produk medianya nanti. Rincian biaya. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan media ini ialah styrofoam dengan harga Rp20.000, solasi Rp15.000, tusuk gigi Rp5.000, lem kertas Rp2.000, sehingga jumlah total pengeluaran biaya dalam media ini ialah Rp47.000. Langkah-langkah membuat media. Langkah pertama, gunting semua gambar yang telah di-print, lalu tempelkan lidi di belakang gambar tersebut dengan solasi. Yang kedua, siapkan styrofoam untuk alas, lalu tancapkan gambar yang telah digunting tadi ke styrofoam. Susun gambar sesuai keinginan. Yang ketiga, bentuk pola untuk bagian kandang menggunakan lidi, lalu diikat dengan karet. Dan juga buat pagar keliling untuk kandang dengan tusuk gigi. Tulisan penggolongan hewan tempelkan beserta makanannya di setiap kandang-kandang tersebut. Kemudian buat pola bulat-bulat untuk batu menggunakan spidol, kemudian gunting. Setelah digunting, tempelkan pola batu tersebut di styrofoam untuk arah jalan menuju kandang.
Gunakan double tip untuk merekatkannya. Dan terakhir, tancapkan gambar hewan-hewan tersebut di bagian depan. Cara menggunakan media taman satwa. Penggunaan media ini sangat mudah digunakan. Ibu dan bapak bisa menyuruh siswa untuk maju ke depan kelas. Setelah siswa sampai di depan kelas, ibu dan bapak bisa menyuruhnya untuk mengambil hewan yang sesuai dengan keinginannya. Lalu masukkan hewan tersebut ke dalam kandang sesuai dengan jenis makanannya. Ibu dan bapak juga bisa memberikan pertanyaan terkait jenis makanan hewan tersebut sebelum siswa memasukkannya ke dalam kandang. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran taman satwa. Kelebihan 1. Membantu guru dalam memberikan pemahaman pada materi pengelompokan hewan pada anak tunadaksa. Yang kedua, mendorong keaktifan anak tunadaksa di dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat membantu anak tunadaksa dalam memahami materi pembelajaran. Kelemahan. Kelemahan dari media ini adalah tidak dapat digunakan oleh semua anak tunadaksa, khususnya pada anak tunadaksa tingkat berat. Media ini juga mudah rusak karena terbuat dari bahan yang mudah patah. Cara mengatasinya. Kertas yang digunakan untuk mengeprint gambar dapat diganti dengan kertas foto agar gambar tidak mudah rusak atau lentur. Lidi yang sifatnya rapuh dapat diganti besi yang kecil sehingga tidak mudah patah nantinya. Karena media ini mudah rusak, maka simpanlah di tempat yang aman dan terhindar dari panas matahari.